Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, murid-murid yang dicintai Allah serta dirahmati, pada kesempatan ini akan dibahas tentang sekitar hujan dan kaitannya dengan banjir bandang yang terjadi di kota Jeddah berdasarkan pemberitaan sejak hari Kamis 24 November 2022 waktu setempat. Saudara-saudara serta murid-muridku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, air yang turun dari langit itu adalah berupa air hujan, merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk-makhluk yang ada di bumi. Tanpa air kita bisa bayangkan tanaman menjadi rontok, tumbuh-tumbuhan tidak akan menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh manusia dan hewan. Lalu air sungai dan danau sebagai pemasok air akan terjadi kekeringan. Namun dengan hujan itu sendiri terkadang akan mendatangkan rahmat dan terkadang pula akan menimbulkan bencana yang tidak sedikit. Kota Jeddah yang relatif aman daripada banjir karena curah hujan di kota ini sangatlah sedikit. Namun pada kenyataannya berdasarkan pemberitaan bahwa telah terjadi banjir bandang di kota Jeddah yang dekat sekali kawasan ini dengan pesisir Laut Merah. Terkait dengan banjir tersebut, Pusat Meteorologi Nasional menginformasikan bahwa hujan yang menyebabkan banjir tersebut merupakan hujan dengan curah hujan yang tertinggi sepanjang sejarah, yakni 179 mm. Karenanya telah dikeluarkan imbauan kepada masyarakat agar waspada. Pusat pendidikan, universitas hingga Bandara King Abdul Aziz membatalkan sejumlah penerbangan dan lembaga-lembaga pendidikan serempak ditutup. Global warming telah menimbulkan berbagai anomali iklim di berbagai sudut dunia. Di satu sisi, negeri-negeri yang biasanya dibasahi hujan mengalami kekeringan yang luar biasa. Sementara itu, negeri-negeri yang biasanya diterpa panas disertai kelembaban udara rendah justru diguyur hujan hingga kadangkala mengakibatkan banjir. Setiap muslim yang senantiasa mencari jawaban dari sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Al-Hadis senantiasa akan mencari informasi pertanda apakah gerangan dengan terjadi fenomena alam yang anomali seperti ini. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96 dijelaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka barokah dari langit dan bumi. Merujuk kepada ayat tersebut, boleh jadi penduduk sekitar Jeddah terjadi penyimpangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memprediksi bahwa di antara tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat
ialah bila mana tanah Arab kembali dihiasi oleh padang rumput dan aliran sungai-sungai. Apakah ini merupakan suatu pertanda bahwa kiamat akan dekat berdasarkan isyarat yang ada pada dalil Al-Quran dan Al-Hadis tersebut? Wallahu a'lam bissawab. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan sekitar air hujan. Saudara-saudara dan siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, butir-butir air yang jatuh dari celah-celah awan ke tanah paling sering terjadi di atas tanah yang tinggi berudara sejuk. Jika udara terlalu dingin, kandungan air di awan akan membeku menjadi serpihan salju atau es. Curah hujan dan salju tidak sama di seluruh dunia. Umpamanya di gurun pasir tidak pernah terjadi hujan. Di wilayah tropis, hujan begitu banyak sampai terjadi banjir. Sedangkan di kutub, hujan turun berbentuk salju, bukan hujan biasa. Hujan adalah pesona dan fenomena alam yang merupakan suatu siklus yang terus berulang. Siklus ini mulai saat air menguap dari permukaan bumi dan menyatu dengan udara yang sebagian besar disebabkan oleh radiasi matahari di samping panas bumi. Demikianlah kejadian hujan merupakan terjadinya udara yang membawa uap air itu naik. Makin tinggi udara, makin turun suhu uap air. Uap air itu berubah menjadi butir-butir air. Butir-butir air itu begitu kecil sehingga dapat melayang di udara tanpa bisa dilihat dengan kasat mata dan berbentuk awan. Butir-butir air berjumlah jutaan bergabung, berkolaborasi membentuk menjadi awan yang lebih besar. Kalau sudah berat, butir-butir air itu niscaya akan jatuh ke tanah. Kejadian ini merupakan dari siklus air atau hujan yang terus berulang sepanjang tahun, seperti yang ditunjukkan dalam rangkaian siklus air hujan yang sudah dijelaskan. Lalu mengapa air hujan itu dapat menyuburkan tumbuh-tumbuhan? Perhatikan, ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 99 dikutip menguraikan pertanyaan secara logis dan alamiah, baik kualitatif maupun kuantitatif, yang merupakan bagian dari aksi kimiawi dan mekanis. Secara kimiawi, kualitatif, hujan merupakan faktor penting dalam menentukan bentuk permukaan tanah. Sedangkan kimiawi kuantitatif, air hujan menyerap gas atmosfer dengan perbandingan kira-kira gas oksigen 33,76%, nitrogen 64,47%, dan karbon dioksida 1,77%. Ternyata karbon dioksida yang diserap air hujan 30-40 kali lipat sebagian besar daripada yang ada di atmosfer. Berarti kandungan kimiawi air hujan itu sangatlah besar. Jadi ada
Gas-gas air hujan menyerap sejumlah asam nitrat, asam belerang, garam-garam, serta membawa mikroorganisme dan debu. Oleh karena itu, air hujan sedikit banyak mengandung berbagai zat kimia aktif. Seperti air hujan dapat menimbulkan berbagai reaksi kimia terhadap batuan atau tanah yang kejatuhan air hujan. Dengan demikian, siklus air hujan baik secara kimiawi maupun mekanis merupakan cara alamiah yang terus berulang. Pelapukan batuan atau tanah yang ditimbulkan oleh aksi kimiawi dan mekanis menghasilkan permukaan tanah menjadi subur untuk segala macam tumbuh-tumbuhan. Hal ini sangat sesuai dengan yang ada di dalam Quran. Surat Al-An'am ayat 99 yang merupakan sumber ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang pertanian. Saudara hadirin, anak-anak yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika melihat hujan, beliau berzikir. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, apabila Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melihat hujan, maka beliau berdoa, Allahumma sayyiban hani'an. Ya Allah, jadikanlah hujan itu sebagai curahan yang menyenangkan. Demikian pembahasan mengenai hujan ini. Ikuti episode berikutnya tentang alam sebagai sunatullah yang harus kita senantiasa berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi barokah dan bukan musibah atau bencana. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.